Sama juga aku pengen risol itu gara-gara aku lihat videonya almarhumah Kak Lula yang suka ngepromosiin risol. Ya Allah, kayak Allah tuh baik banget ya. Dari kemarin-kemarin aku emang pengen banget risol gara-gara aku suka lihat videonya Mbak Di yang dia jualan risol legend. Dan ini aku dikirimin jualan teman kerjaan aku. Cantik-cantik banget ih. Padahal ini udah aku goreng 2 kali loh. Ini yang isinya bakso. Bismillah. Bukan karena ini jualannya teman aku jadi aku muji-muji ya, tapi ini emang enak banget. Kulit dari si risolnya tuh tipis tapi nggak bocor ya, dan enak banget masakannya ih. Aku nggak tahu isinya apa, langsung aku cocok sama sausnya. Isi ayam suwir. Sumpah enak banget. Ayam suwirnya dimasaknya tuh sama daun jeruk, jadi sedap ih. Enak banget. Demi Allah enak banget. Kak, enak banget Kak Dias. Ada isian keju, sosis, sama ada mayones juga. Ada jagungnya. Risol rogut nggak sih kalau nggak salah? Cap cip cip kem apa ya? Ayam lagi. Cap cip cip. Ayam suwir juga. Ini isi bakso. Enak banget. Enak semua. Gak ada yang favorit-favoritan buat aku. Enak semua. Favorit semua. Ini kayaknya tinggal ditambahin variannya. Yang manis-manis isi coklat atau isi keju mozzarella. Kalau aku nggak tahu ini yang bikin Mbak Dias, pasti ketika pertama kali aku makan, aku ngiranya ini yang bikin bude-bude deh. Sumpah enak banget masakannya. Aku kemarin nanya katanya sih bisa dikirim ke luar kota ya. Apalagi Jabodetabek bisa banget. Kalau kemarin makan sukun mirip kayak rasa durian, nah sekarang makan buah duriannya langsung. Ini aku beli semalam guys. Makan ya, bismillah. Di tempat kalian udah mulai musim durian belum? Kalau aku di Jakarta udah banyak yang jual.
Maaf ya kalau aku makan yang ngecap, soalnya nggak bisa banget, ini bijinya gede-gede. Setiap daerah, setiap penjual, setiap yang beli harganya beda-beda ya. Kalau ini aku beli harganya 150 dapat 2. Tapi setelah aku bayar, aku lihat ibu-ibu beli 2 biji, masa harganya 100.000? Bijinya tebal-tebal. Tapi enak sih, legit, pahit. Aku tuh suka banget sama durian dari kecil. Cuman dulu pas aku masih kecil belum bisa nyari duit sendiri, aku cuman suka aja tapi nggak pernah makan. Terus kadang buat mengobati rasa pengennya aku suka beli minuman cendol rasa durian atau es teler rasa durian gitu, jadi biar ada makan duriannya sedikit-sedikit. Ini panas banget ya. Rempah-rempah dari ayam suwirnya berasa banget. Kulitnya tipis tapi kenyal. Aku dari pagi emang sengaja belum makan apa-apa, dan ini udah jam 3 sore. Ya aku sengaja aja biar kenyang makan cireng dapur Amos. Kulitnya kenyal tuh, isiannya banyak, full. Ini biasanya aku kalau makan cireng dapur Amos tuh suka pakai nasi, tapi kali ini aku lagi nggak makan nasi deh, makan ini aja udah kenyang. Mari kibok, mari kita lelebok cilok setan. Daiwan cobain cilok setan ala Teh Popi. Cilok setan season 1. Well, bismillah. Well. Gas lada. Awalnya aku agak ragu sama pempek Mak Indah karena banyak yang bilang enak dan aku pikir itu cuma di endorse aja. Tapi setelah aku coba sendiri, maaf, harusnya di sini. Ternyata memang seenak itu. Sekarang gak heran sih banyak yang repeat order. Guyurin aja kali ya. Bismillah. Telurnya pulen banget, ih. Ya Allah, enak banget ini.
Sekarang aku sendiri aja udah beli sampai ke 8 kalinya ini. Dan tiap bulan pasti wajib banget makan minimal 2 kali. Kalian tahu nggak, minggu kemarin gak sengaja temen aku kasih coba pempek Emak Indah 1 pack. Dan dia ketagihan. Ini sumpah nggak peres, dia sampai nanya, ini pempek mereknya apa? Ya aku bilang dong, pempek Emak Indah. Emang kenapa? Katanya enak banget. Juara sih. Aku paling suka yang kapal selam atau yang telur kecil. Lenjer juga enak, rasanya mirip-mirip kayak telur kecil. Cuman yang membedakan kalau yang lenjer nggak ada isiannya. Enak banget, teksturnya kenyal. Ada sedap-sedap wangi aroma bawang. Aku baru tahu ya, ternyata kulit lebih enak kalau direndam sama cukonya. Jadi direndam dulu nih sama cukonya, baru deh dimakan. Ini aku masih punya simpenan 1 pack, kalau nanti lagi BM tinggal goreng aja karena aku wajib nyetok pempek Emak Indah. Ayam suwir kasih sambal geprek. Isi ayam suwir yang isian keju mozzarella. Kemarin tuh kan aku habis beli Cimol Budget AA dan stoknya masih ada. Terus sekarang aku kepikiran gimana kalau aku bumbuin pakai sambal geprek. Nah sekarang udah aku bikin sambalnya dan udah aku campurin. Dari wanginya sih enak ya, bismillah. Cimol yang dalamnya isi ayam suwir cocok banget sama sambal gepreknya. Sebenarnya bumbu dari si Cimol Bojotnya ini masih ada, tapi karena aku campurin sama sambal geprek, jadi bumbunya aku kurangin. Isian kejunya. Kalau makannya varian isi keju tuh makannya emang harus pas lagi panas-panasnya. Sekarang aku tuh kalau jalan-jalan keliling Jakarta pasti nemu but Cimol Bojot AA. Sekarang tuh Cimol Bojot AA tuh udah menyebar di Jabodetabek. Kadang aku aja kalau males nunggu beli di online, aku cari di daerah Jakarta Barat, Cengkareng banyak. Sumpah ini mantap, sedep banget. Kalian sekali-kali wajib coba ya. Jujur ini pertama kali aku mau coba. Kalau nggak seliweran mulu di FYP, aku juga nggak bakal tahu kalau ada makanan kayak gini. Namanya milk bun. Jadi ekspektasi aku sih rasanya kayak bakal wangi susu, dingin. Bismillah ya.
Kan dimakannya tuh langsung dingin, lembut, creamy susu. Padahal kali ini aku lagi diet. Kayaknya kalau dihabisin semuanya nggak sanggup deh. Tapi buat aku nih terlalu kemanisan ya. Ini bawahnya cake, jadi tengahnya kayak ada semacam flak gitulah. Atasnya dikasih cake lagi, dan terakhirnya ini dikasih kayak taburan susu gitu loh. Kali lagi ya. Pokoknya mah kalau udah coba, udah tenang, udah gak penasaran lagi. Aku dimasakin dimsum sama si Ratu. Kemarin tuh kan dia libur, pulang ke rumahnya di Bogor. Nah, dia bikin dimsum bareng sama bapaknya. Bikinnya banyak banget Ratu. Padahal anak mes tuh kan banyak ya, apalagi anak-anak cowok tuh gak sabar pengen cepet-cepet makan. Tapi katanya gak boleh, dari semalam. Katanya ini biar dikontenin kakak Vita dulu. Dia sendiri aja belum makan loh, ya Allah, dari tadi masih utuh dari semalam. Sausnya aku pisah karena ini buat aku. Ini sisanya nanti mau buat anak-anak. Bapaknya Ratu tuh mantan chef, jadi dia jago masak. Dimsum bikinan Ratu dan bapaknya. Bismillah. Aku tuh kalau lihat bentukan dimsum kayak gini keinget kartun Marsha bikin dimsum. Sumpah sausnya enak, asam manis kayak saus gacoan. Padat berdaging. Aku tuh nanya ke dia tuh, kamu udah makan dimsumnya? Belum kak. Ya Allah, dia sendiri aja yang bikin belum dimakan. Nunggu sisaan konten dari aku, ya Allah. Enak banget, pengen aku habisin semuanya, tapi aku nggak tega, dia aja belum makan. Thank you Ratu. Kalau bumbunya sedap kayak gini nggak bisa dibiarin, harus pakai nasi. Bismillah. Enak. Cimol bojota, bismillah. Kejunya meleleh, pecah. Cimol bocot AA yang udah aku goreng. Jadi ini adalah hack ala aku. Ini bumbunya udah aku satuin semuanya di tin wall. Terus aku siram pakai minyak panas. Jadinya kayak gini, kayak chill oil gitu. Nah sekarang mumpung masih anget, jadi cimolnya mau aku shake di sini. Masih aman kok, nggak terlalu berminyak. Karena si cimolnya ini digorengnya sampai garing. Cimolnya juga nggak meresap minyak. Mantep banget, teksturnya kenyal, nggak alot. Pakai nasi nggak sih? Guys, ini aku udah cuci tangan ya. Coba aja cium. Jangan heran ya, kalau jadi anak kos tuh semuanya harus dibarengin pakai nasi biar makin kenyang.
Sumpah kalian harus coba, nggak aneh sama sekali, malah sedep. Ternyata di Cimol Bojot AA itu banyak varian rasanya ya. Tapi kalau mau dibikin hack ala aku kayak gini, harus pilih varian rasa yang ayam bawang. Selain donatur, dilarang ngatur. Kali ini aku mau campurin pempek sama cukonya kayak gini ya. Seperti biasa, pempek langganan aku dari Emak Indah. Ini jangan lupa cabai jeruknya yang bikin seger. Enggak afdol kalau pertama-tama enggak nyeruput cukonya dulu kan. Bismillah. Mantap. Maaf ya. Bismillah. Bentar aku makan dulu, ini terlalu enak. Sesekali tuh emang makannya harus kayak gini, lebih puas. Aduh, nikmatnya. Lanjut. Aku paling gak bisa skip sama yang kapal selam. Emak Indah ini juara banget. Isian telurnya bener-bener utuh, ikannya berasa banget. Terakhir pempek kulit. Pempek kulit ini direndam sama cuko lebih enak. Belinya di Pempek Mak Indah. Stop jadi anak kos yang makannya itu aja. Wow, nggak expect isinya semedok ini. Kita coba ya. Bismillah. Wah, pedesnya nampol sih. Punya sensasi pedes yang langsung nendang di suapan pertama. Cuminya juga banyak, guys. Potongan cuminya tebal, kenyal, tapi empuk saat dikunyah, terus nggak amis lagi. Buat yang belum tahu sambal bongkot itu gimana rasanya, jadi rasa dan aroma khas rempah yang seger. Ini yang bikin sambalnya beda dari sambal biasa.
Duh, enak banget. Total ada 3 varian ya guys. Yang penasaran mau coba bisa langsung cek nyendok underscore aja karena lagi ada harga spesial. Ini yang sering aku pesen di GoFood kalau aku lagi males mikir hari ini mau makan apa. Karena menurut aku ayam ori ini udah pilihan paling bener. Selain kenyang, puas, ini tuh ayam dipanggang bukan digoreng. Ini yang original medium, ini yang madu medium, terakhir ini yang matah. Ini sumpah sambelnya wangi banget. Bismillah. Lagi deh. Kalau yang original ada pakcoy tumisnya. Next aku mau kasih lihat yang ayam madu. Sambelnya wangi bawang, seger. Terus juga ini yang paling aku suka tuh nggak terlalu pedes. Rekomendasi comfort food ayam panggang tertinggi di ojol. Ini tuh ayam panggang ya, bukan digoreng tanpa MSG. Cocok banget buat orang yang lagi diet kayak aku, jadi makannya tuh nggak ngerasa bersalah banget. Potongan ayamnya tuh tebel, juicy, gurih sampai ke dalam. Ini nih favorit aku, yang ayam madu. Kasih tahu aku ini gimana sih caranya bikin sambal madu. Ayam panggang sambal matah. Ditambah yang paling aku suka tuh nasinya pulen. Dan ada 3 varian sambal. Sambal original, madu, dan matah. Barusan denger kan ada suara kres 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 kres. Ini sambal mata beneran. Jadi perbawangannya tuh cuma setengah mateng, nggak yang mateng semua. Aku paling suka sih, rasanya lebih fresh, ada seger-segernya. Daging ayam, atasnya ada kulitnya. Juicy parah. Bukan perintis, bukan pewaris, tapi penglaris karena aku suka jajan. Saking magernya nasi aja beli, sambal aja pakai yang kemasan. Susah. Tapi zaman semakin kesini semakin apa-apa dibikin gampang ya. Aku sebagai anak kos dan anak rantau yang punya jiwa mager, aku sangat berterima kasih kepada orang-orang yang bikin lauk saji. Kayak contohnya ini lauk saku. Aku udah langganan banget dari dulu, aku suka nyetok sambal dari lauk sakunya. Sebagai mahasiswa sekaligus pekerja sangat amat merasa membantu karena selain praktis ini juga nggak ribet. Biasanya aku satu bungkus ini bisa buat 2 kali makan. Tenang aja, ini bisa disimpan di suhu ruang. Dari penampakannya sambalnya kayak medok banget ya. Cuminya. Bismillah. Aku paling suka sambal yang kayak gini. Isian cuminya nggak nanggung-nanggung, nggak dipotong-potong gitu loh. Dia cuminya masih utuh. Jadi pas dimakannya tuh berasa banget. Aku biasanya kalau makan sambal dari lauk saku langsung aku makan kayak gitu aja. Memang ini tuh sebenarnya nggak perlu diangetin lagi atau digoreng lagi. Sambal cumi, nasi jeruk, sambal ceker. Aku kalau makan nasi sambal nggak bisa kalau tanpa timun.
Pokoknya wajib ada lalapannya. Dulu tuh aku pernah dibawain oleh-oleh masakan khas Jogja sama saudara aku. Kalian tahu gak sih? Ini masakannya tuh mirip kayak masakan orang Jogja. Sedikit pedas, manis, asin, gurih. Aduh, kayak udah deh semuanya tuh ada di sini gitu loh. Aku pun doyan kalau gadoin sambalnya, asal dikit-dikit, jangan 1 sendok langsung. Bisa-bisa sampai habis sama aku. Dikit-dikit, dirasa-rasa, dinikmatin. Ih, enak. Ini sih masaknya bener-bener mateng banget sampai sambalnya warnanya merah kehitaman. Udah lama aku belum makan dimsum keju moncrot It's Friday lagi. Kemarin aku beli di marketplace sebelah, nunggu PO-nya 1 hari. Lumayan lah. Maksudnya lumayan cepat. Bismillah. Ini sumpah paket nyampe langsung aku goreng. Satu bungkus harganya 70 ribuan, isi 4 biji yang gede-gede banget kayak gini, udah dapat sausnya. Menurut kalian gimana? Murah mahal tergantung siapa yang beli gak sih? Tapi menurut aku masih worth it, soalnya ini ukurannya gede sama dagingnya berasa banget. Aku paling suka sama sausnya, rasanya kayak saus Bangkok, asam manis gitu. Satu lagi deh. Isian kejunya banyak banget. Udah, ini mah tinggal terakhir porsi mie ayam bikinan mama aku. Maklum lah ya, namanya porsi tinggal terakhir, jadi kayak mie-nya itu udah nggak fresh lagi. Tadi mie-nya tuh masih beku, jadi langsung aja aku rebus. Jadi kayak lodo gitu. Dan ini nggak ada sayurannya. Sashimi udah habis. Sebenarnya mau langsung aku makan aja sih, tapi kayaknya sayang banget kalau nggak makan di depan kamera gitu. Bismillah. Mantap, masih enak. Ada aroma sedap khas dari mie-nya. Sabar, Pita. Sabar, makanya jangan buru-buru ya. Habisnya enak banget nih. Pas lagi lapar-laparnya makan ini tuh kayak orang rakus. Ayam aku bakal kangen sih rasa mie ayam ini. Sampai ketemu di Idul Fitri pulang kampung, nggak ketinggalan aku bakal bungkus bawa yang banyak kesini. Akhir-akhir ini tuh kan aku lagi suka makan nasi pakai sambal ya, karena mager. Selain praktis, ini tuh nggak ribet, bisa dimakan kapanpun tanpa kalian punya kompor gas atau magicom, karena ini nggak perlu diangetin lagi. Ini bisa disimpan di suhu ruang, berkali-kali aku bilang. Nah, karena mamaku suka lihat konten-konten aku, setelah itu mamaku langsung telepon aku, "Vita, kamu mau mama kirimin beras?" Nggak mau. Dari dulu aku tuh nggak mau dikirimin beras dari kampung. Percuma, nggak bakal kemakan.
Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka makan nasi. Kadang sesekali makan nasi tuh karena terpaksa, biar nggak sakit lambung. Sih. Isiannya tuh gede-gede, jadi lebih puas, bukan suir-suiran kecil gitu. Teksturnya juga empuk. Dulu tuh pernah sekali pulang mudik, pas balik ke Jakarta dibawain beras 1 karung. Aku memang gak mau bawa banyak-banyak ya, dikit-dikitnya aku dikasih 5 kilo. Itu aku masak cuman sekali dan aku simpan selama berbulan-bulan sampai berasnya tuh kutuan, tahu gak sih? Kayak sampai bau, daripada mubazir di aku gak kemakan ya. Jadi akhirnya aku kasih ke kakak aku aja. Tapi ya yang namanya orang tua, kalau di rumah lagi ada rezeki, nggak berhenti-berhenti selalu nawarin, mau bawa beras nggak? Mau kirimin beras nggak? Beras titipin travel ya? Nggak mau. Nih ya, kalau mamaku nonton, udah tenang aja. Aku di sini tuh masih bisa makan. Mending berasnya buat makan orang rumah aja. Ini nih yang paling aku suka. Sambalnya nggak terlalu pedas, jadi makan sambil menikmati rasanya, nggak terburu-buru karena kepedesan. Kok aku jadi ceritanya kesana-sana sih? Kemana-mana? Aneh. Gara-gara nasi 2 minggu yang lalu. Selain aku punya kerupuk cuminya, aku juga selalu nyetok sambal dari lauk saku. Gak apa-apa deh malam-malam makan mie ayam lagi, gak sering-sering juga kan. Emang lagian makan mie ayam tuh paling enak di sore hari sama di malam hari gak sih? Bismillah. Aku tuh paling suka mie ayam yang pakai mie basah kayak gini, bukan mie kering yang direbus. Apalagi semakin lama mie-nya disimpan itu rasanya semakin sedep. Percaya deh, kayak ada rasa sedep-sedep dari khas mie-nya ini. Ya Allah. Ini apa mamaku suruh jualan lagi aja kali ya di Jakarta. Wajib kalau mau makan mie ayam itu harus dalam kondisi perut kosong ya. Jadi bener-bener lapar banget baru makan mie ayam. Itu ada suatu kenikmatan sendiri, dan 1 porsi sebanyaknya ini pastinya bakal habis. Ciri khas jualan mamaku tuh dulu, nih lihat deh, ayamnya emang benar-benar gede-gede, bukan kayak serpihan-serpihan gitu, bukan ayam suwir juga. Aduh, sehat-sehat deh mamaku ya, biar bisa sering-sering bikinin aku mie ayam terus. Mama aku tuh kalau makan ayam buat mie ayamnya ini bener-bener pakai rempah-rempah sampai ke jinten, cengkeh, kayu manis, pala, segala macem. Jadi rasanya bisa semedok ini, bukan cuman bawang merah, bawang putih, daun bawang, ayam, kecap ditumis, bukan. Justru mamaku masak ayam buat mie ayamnya ini nggak pakai kecap sama sekali. Nah pas ngadon baru dikasih racikan kecap asin, tapi racikan sendiri, bukan kecap dituangin gitu loh, bukan.
Super setuju, cukonya udah enak, terus ada cabai jeruk makin enak. Dan aku baru nemuin di pempek Emak Indah ada cabai jeruknya. Tambahan cabai jeruk itu penting guys, jadi ada sensasi pedas segernya gitu. Oh! Aku tuh selalu sengaja kalau mau makan pempek dari Emak Indah, aku nggak makan dulu sama sekali, jadi biar lebih puas makannya. Kenapa sih kapal selam seenak itu ya Allah? Kalau mau yang lebih puas bisa makan yang kapal selam. Ini makan satu aja udah bikin kenyang. Pempek telur kecil, ukurannya lebih kecil dari kapal selam tapi rasanya sama. Kalau ini yang adaan, teksturnya lebih kenyal. Lebih berasa rempah-rempahnya karena ada campuran santan sama bumbunya. Pempek lenjer. Kalau yang ini kayaknya nggak perlu dikenalin lagi ya. Kalian juga pasti udah pada tahu dari bentuknya. Karena terbuat dari kulit ikan, jadi warnanya lebih butek dari pempek yang lain. Please percaya sama aku, buat yang belum pernah cobain pempek, minimal seumur hidup sekali kalian coba pempek kapal selam dari Emak Indah ini. Aduh. Jam 11 malam loh bela-belain makan demi mie ayam. Ini mie ayam bikinan mama aku, dikirim langsung dari kampung. Dilihat-lihat sausnya kayaknya kebanyakan, terlalu kental, jadi aku tambahin air sedikit. Mie ayam bikinan mama tuh udah paling enak. Tapi jauh lebih enak lagi sebenarnya diracikin juga sih. Ini lugetnya bukan karena cuma dari sausnya ya, tapi dari bumbu si ayamnya ini yang bikin luget juga. Terakhir makan ini pas lebaran, jir, setengah tahun yang lalu. Bismillah. Bikin sendiri tuh aku bisa, dan di Jakarta banyak banget yang jual. Karena aku anaknya kali ya. Mie ayam bikinan mamaku tuh nggak ada yang nyamain. BTW menu mie ayam ini tuh yang bisa ngasih makan ke 7 anaknya dan sekolahin anak-anaknya sampai aku anak kelima udah segede ini. Dulu mama bapakku tuh jualan mie ayam di depan rumah, di pasar malam, di perkemahan anak sekolah, keliling lapangan gitu. Enak. Tapi sekarang mama bapakku udah nggak jualan lagi, udah nggak nyari nafkah lagi. Ya maksudnya mamaku cuma diem di rumah dan bapakku kayak mainan kebun gitu. Selama ini aku pun di Jakarta makan beberapa mie ayam, rasanya tuh kayak cuman ayam, kecap, kombinasi mie gitu doang. Nggak ada rasa medoknya, lekohnya, asinnya, asem dari sausnya, terus apa lagi ya? Ya maksudnya
Pasti kalian sendiri tau lah yang udah pernah coba mie ayam kampung, yang contohnya dari Jawa Tengah atau dari Lampung. Itu pasti beda kan rasanya sama mie ayam Jakarta kan? Nah, kalau mie ayam dari kampung tuh ciri khasnya dia pakai mie yang dibuat sendiri, bukan mie kering yang direbus jadi kayak mie rebus gitu. Bukan, dia pakai mie basah, mie dibuat sendiri. Aku dikirimin mie ayam dari kampung gara-gara tau kan kemarin yang aku cerita pengen pulang kampung, pengen makan mie ayam, tapi itu tuh aku nggak jadi sebenarnya. Aku nggak jadi pulang kampung. Aku cerita alasan aku pengen pulang kampung gara-gara pengen makan mie ayam, langsung aku dikirimin mie ayam dari mama aku. Tuh. Selama ini kemana aja coba baru tahu kalau ada bakso aci kuah kari dan bakso aci mini sambal geprek. Jujur lagi-lagi ini tadi pas aku masak wangi bakso acinya kemana-mana. Padahal tadi bumbunya belum aku satuin loh. Kalian harus lihat ini coba. Bumbunya lekoh banget ya. Ini emang aku sengaja aku taruh di tin wall. Soalnya aku nggak ada tempat lain guys. Dan aku juga sengaja kuahnya nggak terlalu banyak biar kayak ala-ala aja gitu. Bismillah. Wanginya kayak nyium cabai abis diulek gitu loh. Kayak beneran rasa sambal geprek asli yang baru dibikin. Buat yang suka pedas ini menantang sih kalau kalian makan ini. Kemudian yang kedua, aku baru pertama kali ini mau makan bakso aci dengan kuah kari. Ini mengingatkanku suasana di dalam kereta. Tadi aku masaknya aku campurin telur guys, jadi penampakannya kayak gini. Ternyata bukan cuman bulatan dari adonan aci ya, tapi yang bakso aci yang gede ini ada isinya tahu, kayak isi ayam suwir atau abon ya. Baru kali ini makan bakso aci yang kalau makan bocinya aja itu udah ada rasanya. Jadi bukan yang rasanya plain hambar gitu. Teksturnya kenyal jadi nggak bikin pegel kalau ngunyah. Nah, ini sih uniknya yang bikin penasaran kenapa ada dua bentuk boci yang berbeda. Ada yang boci bulat dan ada yang lonjong. Apa yang membedakan? Penasaran. Rasanya tetap sama. Cuman yang membedakan kalau yang bulat ini ada isiannya gitu guys. Cuman kalau yang lonjong itu nggak ada isinya. Enak, suka banget teksturnya kenyal, bocinya sedep. Masih ada sensasi pedasnya, gurih, sedikit asin, sama creamy dari susunya. Jujur sebetulnya ini tanpa dicampurin telur aja udah enak sih. Selain boci mini sambal geprek, ada juga boci mini sambal hijau. Selain bakso aci kuah kari putih, ada juga boci spicy.